Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Romadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rotambayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Risma. Beliau guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Rotambayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu Risma? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu Risma. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Risma lakukan di dalam kelas, atau dengan kata lain yaitu supervisi akademik. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Risma lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal Bu Risma sebelum nanti Ibu Risma melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bu Risma akan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dan tentunya percaya diri, sehingga Bu Risma dalam memberikan pembelajaran akan yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu Risma? Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu Risma, berkaitan dengan tujuan Bu Risma. Kira-kira tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu Risma capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, Pak, itu ada 3. Untuk yang pertama, saya berharap peserta didik atau konseli tersebut bisa memahami pengertian dari belajar dari para ahli. Yang kedua, saya mengharapkan peserta didik memahami gaya belajar itu seperti apa, macam-macamnya itu apa saja. Dan yang ketiga, saya berharap para peserta didik ataupun konseli itu memahami modalitas belajar, ciri-cirinya, dan juga strategi belajarnya, Pak. Baik, jadi ada 3 tujuan yang Bu Risma ingin capai pada murid-murid yang Ibu Risma nantinya akan ajar atau dalam pembelajaran yang ingin Ibu Risma capai, yaitu terkait supaya peserta didik mampu memahami pengertian belajar menurut para ahli. Kemudian yang kedua, supaya peserta didik dapat memahami gaya belajar, dan tentunya yang ketiga, supaya peserta didik dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri serta strategi belajar pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Risma laksanakan. Begitu ya, Bu Risma? Iya, Pak. Nah, kemudian tadi terkait 3 tujuan, kemudian terkait area pengembangan. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu Risma capai itu mungkin apa saja, Bu? Untuk area pengembangan sendiri, saya ada 2, Pak, untuk yang ingin saya capai. Untuk yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang kedua itu keterampilan. Kalau untuk pengetahuan sendiri itu ada 3. Saya berharap siswa atau konseli bisa tahu gaya belajar itu seperti apa. Setelah itu, setelah dia mendapatkan pengetahuan tentang gaya belajar, siswa atau konseli itu dapat mengembangkan ke dalam aspek keterampilannya. Setelah itu, siswa dapat menerapkannya, Pak. Oh, gaya belajar saya itu seperti apa, yang cocok dengan saya itu seperti apa. Jadi mereka tahu gaya belajar yang cocok dengan mereka itu seperti apa, dan bisa diterapkan ketika nanti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali, Bu Risma. Jadi terkait area pengembangan ada 2 aspek yang ingin Ibu Risma capai. Yang pertama aspek pengetahuan. Setelah pengetahuan tercapai, maka untuk selanjutnya aspek keterampilan. Kemudian supaya peserta didik juga mengetahui dari 3 gaya belajar, seperti gaya belajar kinestetik, kemudian visual, dan terakhir audio teori, gitu ya, Bu, audio. Oke. Baik,
Sedangkan tadi kita sudah terkait area pengembangan, kemudian bagaimana strategi pembelajaran, model pembelajaran, serta metode pembelajaran yang akan Ibu Risma laksanakan di dalam kelas. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran sendiri saya berencana menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti saya akan klasifikasikan hal tersebut tergantung pada kesiapan siswa. Nah, itu akan diintegrasikan pada pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian nanti saya akan bagi kelompok berdasarkan dengan kemampuan, keaktifan, dan juga keterampilan siswa sendiri. Sedangkan untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dan untuk metode, saya menggunakan untuk diskusi kelompok, Pak. Saya juga akan menggunakan tanya jawab dan juga penugasan, seperti itu. Baik Bu, sangat lengkap sekali terkait strategi pembelajaran yang akan Ibu Risma lakukan, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu Risma juga akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan serta keterampilan siswa. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu laksanakan yaitu PBL nggih Bu nggih. Kemudian metode yang akan Ibu gunakan juga diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Sangat bagus, sangat lengkap. Kemudian terkait rancangan pembelajaran sudah, kemudian media pembelajaran apa yang akan Ibu Risma gunakan? Baik Pak, untuk media pembelajaran sendiri saya menggunakan teks buku materi gaya belajar. Saya juga menggunakan video yang sudah saya buat. Ada juga nanti saya meminta untuk siswa praktik ke depan agar melatih mereka berani untuk mempresentasikan. Dan juga nanti saya akan menggunakan laptop dan LCD, seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi media pembelajaran yang akan Ibu gunakan tadi ada teks buku materi, kemudian penampilan penayangan video, dan terakhir dengan adanya praktek maju ke depan. Kemudian Ibu, kira-kira kapan Ibu Risma akan melakukan kegiatan tersebut, mengajar di hari apa, jam berapa, dan di kelas apa ini? Untuk rencananya ada di hari Rabu Pak, untuk kelas 12 tekstil 1, seperti itu. Baik Bu, nanti saya di hari Rabu untuk di kelas 12 tekstil 1, insya Allah saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik, untuk melakukan observasi pengamatan di kelas Ibu yang Ibu ajar. Saya akan melihat dan mencatat saat Ibu mengajar di kelas. Kemudian setelah saya melakukan supervisi di kelas, selanjutnya kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu Risma, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini? Baik Pak, untuk hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan gambaran terkait proses pembelajaran itu seperti apa, materi yang harus disiapkan itu seperti apa, dan juga kelengkapan agar saya siap mengajar di dalam kelas. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Risma. Sampai ketemu lagi di hari Rabu saat Ibu sedang mengajar di kelas 12 tekstil. Semoga Ibu Risma nanti saat mengajar diberikan kelancaran dan kemudahan saat mengajar kelas 12 tekstil. Begitu ya Bu Risma? Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Risma. Sama-sama Pak. Demikian percakapan pra-observasi dengan Bu Risma selaku Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Rotambayat. Untuk selanjutnya nanti pada saat observasi kita akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk supervisi akademik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari
Helma, Irfan, Ismail, Kartika, Usul, Lilis, Marcella, Maria, Marasa, Maulana, Melina, Muhammad Lana, Muhammad Rizki, Nanda, Linda, Sylvia, Siti Eka, Sri Lestari, Tiang, Titik, Upaya, Wahyu Eko, Ulala Suci, Yuliana, Lahir Zahra. Oke, berarti yang tidak masuk akal ya. Sakit ya. Oke. Nanti kita mulai belajar hari ini. Mereka sudah sudah pengen ya. Kelompoknya sesuai dengan belajar kali itu seperti apa. Jadi tolong sekarang tempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Monggo silakan.
ciri derajat itu ada banyak. Seperti apa? Ada kemampuan baru atau perubahan, gitu ya. Terus apa lagi adanya? Pengetahuan keterampilan maupun nilai tangkap perubahan itu tidak sesuai saat saja, melainkan atau dapat disisipkan. Perubahan itu tidak terjadi bisa saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan fisik atau perasaan. Tidak karena malahan penyakit atau pengaruh pada badannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ciri-ciri derajat itu kalau kita merasa capek, kita merasa tidak mampu, prosesnya itu di situ. Ya enggak? Kalau semuanya itu lancar-lancar aja malah nggak ada tantangan, benar nggak ada. Nah, dalam proses belajar itu harus seperti itu, harus ada rasa capeknya, harus ada rasa prosesnya, harus ada rasa kayak nggak enak ngomong, ada hal-hal lain kayak gitu. Nah, itu belajar itu proses. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum? Tanya ya. Jadi ini nanti juga belajar untuk yang tanya ya. Belajar itu adalah ada tiga. Belajar visual, audio, kinestetik. Ini seperti yang sudah kita bikin. Kelompok-kelompoknya ya. Kelompok pertama yang mana? Sini. Tuh apa? Belajar yang apa? Visual. Yang mana jadi audio ya. Yang nomor mana? Ini ya. Visual. Yang nomor 3 yang mana ya? Yang kinestetik. Oke. Untuk pengetahuan ini. Nah, kalian sudah tahu kan ada yang apa? Sudah tahu. Oh, itu yang paling tahu kan yang belajar ini paling masuk melalui apa? Visual, audio, macam seperti itu. Tapi itu kita hari ini mau mengadakan tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar nanti mengalir lewat grup ya. Jadi HP-nya semuanya. Oke. Ya biar dikirim dulu. Setelah itu nanti kalian cek, kalian bacakan dulu. Gitu ya. Betul berapa lama? 5 menit cukup? 1 menit? Oke. Monggo, boleh sudah ya. Oke. Silakan dibacakan. 10 menit selesai.
seluruh materialnya ada yang sudah selesai? Belum. Oke, masih waktu sebentar ya. Oke, sudah selesai ya? Ya, oke, sudah selesai. Lalu untuk HP-nya diletakkan dulu semuanya. HP-nya sudah diletakkan semuanya sudah selesai. Kalian sudah jalan tadi dan ada 10 poin yang nah, ada 10 poin. Setelah itu kalau sudah berkumpul adik-adiknya, kita akan mengadakan diskusi nanti. Habis diskusi nanti sama-sama akan menambahkan video. Nanti tolong videonya disimpan dengan baik-baik. Setelah itu nanti kalian diskusikan isi dari video tersebut. Lalu nanti kalian untuk proses yang mandiri untuk proses ke depan. Gitu ya. Oke. Videonya saya putar. Fungsi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya kita yang perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut,
berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mendengar dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini mengenai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe kinestetik. 1. Mengenali belajar dengan metode praktek. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja di dalam tentang kebiasaan-kebiasaanmu. Dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih baik lagi.
Baik, itu tadi videonya. Setelah menyimak video tadi kan, kita sudah ada gambaran nih dari yang latar atas. Oh, ternyata saya itu kinestetik audio atau saya itu siswa. Nah, dari video itu kan. The Bluetooth device is ready to pair. Jadi kalian dapat paham nih, tapi mengalami video saya. Oh iya benar, saya waktu saya itu suka suatu hal kalau belajar itu yang sifatnya praktek. Nah, gitu ya. Itu tadi kalian, yes. Saya itu lebih mudah itu kalau belajar itu hal yang siswa yang cuma mendengarkan ceramah, tapi juga harus lihat gambar. Nah itu berarti saya siswa dan seterusnya. Gitu ya. Nah untuk yang selanjutnya sudah berkelompok dan dari tampilan video tadi kalian diskusikan setiap kelompok. Boleh saling bertukar pikiran nanti dan diskusi tersebut ditulis saja di lembar atas. Setelah itu nanti akan coba dibentuk presentasi. Kalau ada hal yang belum paham, kemudian tanyakan silakan. Ya. Untuk yang kita diskusi ini apa saja. Nanti ada yang pengertian belajar sebenarnya. Terus ini jenis belajar apa? Terus kamu bisa jelaskan nih gaya belajar kamu itu yang audio seperti apa? Terus kebiasaan apa bisa menyebut kamu itu gaya belajar audio itu apa? Gitu ya. Ada yang modelnya dulu atau sudah apa? Sudah? Ya, oke.
Arti adalah pengertian belajar, yang kedua ada bisnis belajar, dan yang terakhir adalah pengertian belajar. Itu tadi selesai dari kelompok ketiga. Belajar kinestetik. Belajar kinestetik tadi yang sudah disampaikan sama kelompok tiga tadi. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan atau menanyakan boleh. Ada? Mau bertanya boleh, silakan. Atau mau menanyakan sesuatu tentang belajar kinestetik. Oh ini. Tadi kan ini kan ada beberapa kelompok itu kan karena sudah ada yang sebenarnya. Kalau kelompok yang di depan, kalian merasa nggak gaya belajar yang sesuai dengan tes tadi yang kita kelompokkan tadi itu sudah sesuai dengan kalian? Gimana? Jawab ya. Aku izin menjawab. Berdasarkan hasil tes diagnosis yang sudah kita lakukan, menurut saya dari hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditambahkan dulu? Yang mau bertanya atau yang ada boleh? Ada yang mau menanyakan atau bertanya? Tidak ada? Oke, kita kasih langsung kepada teman-teman yang baik, terima kasih untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Boleh kembali ke terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, dari itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Dan itu beda itu jadi referensi mana? Setelah belajar hari ini. Atau dari
Gitu ya. Jadi kesimpulan tadi yang disampaikan ini itu sudah sangat bagus dari semua bikin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Sudah cukup? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Sebenarnya